Halo semua, kembali lagi di channel Sodik Elektronik. Pada aktivitas hari ini di sini itu ada sebuah dinamo mesin jahit ya. Untuk gulungannya itu mati ataupun terbakar. Di sini akan saya gulung ulang. Untuk carnya itu lumayan tebal, itu lur, tebalnya itu kisaran 4 sentian dan untuk lebarnya itu sekitar 2,5 cm. Ini dia untuk carnya. Nah, ini ya, cukup tebal ini. Coba kita akan ukur dulu menggunakan penggaris. Itu biasanya itu sekitar 4 cm ya, itu 4 cm ya untuk tingginya ataupun panjang, dan untuk lebarnya itu sekitar 2,5 cm. Dan untuk kawat yang akan saya gunakan itu menggunakan 0,5 ya, dan untuk jumlah gulungannya itu di 80 per lubangnya. Ini kawatnya yang akan saya gunakan. Oke ya lur, mungkin ada yang baru bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di subscribe ya. Dan ini akan saya ukur dulu untuk mal gulungannya. Di sini itu melewati 4 buah lubang. Dan untuk membuat malnya itu jangan terlalu kecil ataupun jangan terlalu besar, yang sedang-sedang saja. Sekiranya itu tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar juga. Nah, ini seperti ini ya. Jadi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, itu ini sudah cukup. Selanjutnya baru kita akan pasangkan ke mal alat gulung kita. Ini saya menggunakan mal alat gulung yang berlapis-lapis seperti ini, terbuat dari bahan plastik. Dan untuk mal alat gulung itu bebas ya, mau dari kayu, mau dari plastik ataupun dari kardus itu juga boleh. Yang penting untuk malnya itu sesuai. Ini akan saya taruh di sini. Dan untuk jumlah mal runningnya itu ada 8 buah, 4 buah sisi kanan dan 4 buah itu sisi kiri ya, ataupun 2 mol. Ya, ini sudah cukup untuk malnya. Oke, selanjutnya kita akan pasangkan ke alat gulungnya. Kita akan gulung sebanyak 4 mal terlebih dahulu. Untuk cara menggulung mesin cuci pengeringnya ataupun yang bagian pencucinya itu lo bisa kalian lihat di daftar list video channel ini. Oke, kita akan mulai untuk menggulungnya. Jangan terlalu cepat ya lur, karena itu kalkulatornya terkadang kalau terlalu cepat itu tidak terbaca. Ini agak berat karena kawatnya juga gede dan juga lingkar malnya itu besar. Jadi itu mengengkolnya itu agak lumayan berat. Oke, kita akan 80 dulu.
Kalau yang aslinya itu hanya 70, ini saya tambahkan sebanyak 10 lilit agar lebih aman dan hasilnya itu tidak mudah panas. Ini langsung dilanjut saja ke angka 160 karena biar lebih cepat, tidak harus dinolkan dulu untuk kalkulatornya. Oke, ini 160 ya. Kita nolkan dulu untuk kalkulatornya biar tidak terlalu banyak angkanya. Kita lanjut ke emal yang ketiga. Kita gulung lagi sebanyak 80 dan emal yang keempat juga 80 lagi ya. Ini kalau menggunakan alat gulung seperti ini itu mempermudah pekerjaan kita loh. Jadi pekerjaannya itu tidak terlalu berat jadinya, jadi agak ringan. Dan tentunya itu sudah ada angkanya, jadi tidak lupa itu menghitungnya. Kalau bisa itu dimodif untuk alat gulungnya itu dikasih motor kecil ataupun dinamo kecil ya. Jadi tidak usah diengkol, nanti itu di project berikutnya akan saya kasih dinamo untuk emal gulungnya, dan saya kasih counter otomatis biar nanti kalau udah sesuai jumlahnya itu akan berhenti sendiri. Oke, ini sudah selesai untuk 4 buah emalnya. Untuk runningnya ini sudah selesai. Kita akan ikat terlebih dahulu ini untuk biar tidak lepas nanti keluar dari emal alat gulungnya. Ya, ini sudah saya ikat. Ini untuk melepasnya tinggal kita kendorkan untuk bautnya, lalu kita lepas dari emalnya, dan sudah terbentuk untuk lilitannya ini. Dan selanjutnya kita akan menggulungkan 4 buah emal lagi seperti awal. Oke, kita lanjut ke emal berikutnya ya. Hitungannya masih sama, 80 lilit. Oke, ini sudah 80 lilit, lanjut ke emal berikutnya. Dan untuk membuat gulungan itu tidak terlalu sulit ya. Yang penting itu jumlahnya itu sesuai dan arah gulungannya itu nanti memasukkannya ke keren itu tidak ada yang tertukar. Itu masuknya itu keluar, masuk kiri, keluar kanan, dan seterusnya seperti itu ya. Dan untuk cara penyambungannya bisa kalian saksikan juga di video sebelumnya, sudah ada cara penyambungan gulungan.
Jadi kalau ada yang mau mencoba untuk menggulung sendiri pompa air ataupun mesin cuci, bisa kalian coba lur, bisa kalian beli untuk kawat IMAIL-nya di toko spare part terdekat. Dan untuk mengatasi biar tidak panas itu bisa kalian tambahkan aja untuk jumlahnya dari bawaan pabriknya, itu biasanya akan lebih tidak cepat panas. Oke, ini mal ketiga ya, tinggal satu mal lagi selesai sudah untuk runningnya. Ini mal terakhir untuk running. Oke, seperti ini untuk penampakan gulungannya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan mal pertama dulu ataupun mal yang kecil. Jangan lupa itu kita melewati 4 buah lubang. Oke, ini masuk kiri keluar kanan untuk awalnya. Untuk mulainya itu kita bebas ya dari lubang yang mana, yang penting itu melewati 4 buah lubang. Yang 4 buah lubangnya itu nanti akan dibuat sebagai starting. Ini kita masukkan perlahan saja ya, karena ini kawatnya itu ukurannya agak besar dan untuk lubangnya itu agak lumayan kecil ini, jadi agak lumayan susah, berbeda dengan menggunakan kawat yang kecil. Dan apabila mengalami kesusahan masukannya, kita bisa menggunakan alat bantu untuk bisa memasukkannya. Ini jangan yang terbuat dari besi ya, bisa gunakan yang terbuat dari plastik ataupun dari bambu ataupun kayu ya, yang penting jangan terbuat dari bahan logam. Kita bisa susun seperti ini menggunakan alat bantu untuk masukkannya. Oke ya. Dan apabila sudah masuk, tinggal kita kasih selipan penguncinya. Dan menggulung seperti ini itu membutuhkan kesabaran juga lur. Untuk menggulungnya di alat gulung itu cepat lur, tapi untuk memasukkannya itu agak lumayan lama. Apalagi kalau nanti sudah banyak itu kawat yang sudah masuk, dan sisanya itu biasanya agak lama untuk masukkannya yang terakhir. Oke, ini tinggal kita kasih selipan penguncinya. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Ini akan saya teruskan dulu untuk memasukkan mal berikutnya lur, karena kalau divideokan semua itu durasinya itu sangat panjang sekali. Nah, ini sudah saya masukkan untuk runningnya itu sudah selesai. Tinggal kita akan buatkan untuk startingnya, itu hitungannya masih sama, itu 80 lilit. Dan untuk memasukinya itu sama, dari arah kiri keluar kanan seperti itu ya. Ini akan saya gulung dulu untuk startingnya.
Nah, oke lur, ini sudah lanjut ke malam hari ya. Ini sudah selesai untuk menggulungnya, sudah diikat, dan saatnya itu kita akan rangkai kembali ke casing dinamonya. Ini lanjut sampai malam guys. Emang masukinnya itu butuh kesabaran loh, masukin kawatnya. Oke, kita akan masukkan ke casingnya. Kita cari dulu untuk penempatannya seperti awal kita membuka. Oke, dirasa sudah pas sesuai posisi awal, baru kita akan masukkan. Jangan lupa kabelnya itu kita keluarkan itu ya, yang di ujung sebelah bawah. Untuk memasukkannya tinggal kita pukul-pukul seperti ini. Jangan lupa untuk mukulnya itu yang imbang ya, harus silang-silang biar tidak miring. Untuk kern masuknya itu lurus, tidak serong-serong sana, serong-serong sini. Dan selanjutnya nanti kalau ini sudah masuk, ini akan langsung kita tes ya, putarannya juga ampernya. Kita masukkan perlahan saja ya, enggak usah terlalu buru-buru, takutnya nanti casingnya itu pecah lur, karena ini bukan terbuat dari besi untuk casing dinamonya itu. Nah, seperti ini kita masukkan sampai mentok ke bawah. Kalau tidak mentok itu kedudukannya itu nanti lilitan yang atas itu akan bersentuhan dengan tutup yang bagian atasnya ya. Jadi harus benar-benar mentok ini untuk airnya, karena sudah ada dudukannya itu di casingnya. Kalau belum mentok itu bisa dipukul-pukul terus seperti ini, biar nanti kalau sudah mentok itu suara pukulannya itu akan sedikit berisi ya, ataupun sudah tidak dipukul itu sudah tidak jalan lagi, sudah mentok ke bawah. Oke, ini sudah mentok kelihatannya. Coba kita lihat. Nah, itu sudah di posisi semula ya, itu sudah aman posisinya. Oke, kita pastikan lagi ya, ini sudah mentok. Selanjutnya kita akan pasangkan untuk casing tutupnya bagian atasnya. Oke, ini untuk space lilitannya ke bagian bawah juga aman, tidak bersentuhan. Kita masukkan ini untuk rotornya beserta tutupnya bagian atas, lalu kita akan kencangkan untuk bautnya.
Usahakan untuk asnya itu seringan mungkin ya, jadi pilih posisi itu yang seringan mungkin lur mengencangkannya, harus imbang untuk mengencangkannya itu. Oke, kita kencangkan bautnya semuanya, ketiga-tiganya. Dan jangan lupa kita pukul-pukul lagi untuk mencari putaran asnya itu yang seringan mungkin. Nah, ini sudah ringan ya, kita putar itu sudah tidak ada hambatan. Selanjutnya kita akan rapikan dan kita akan tes langsung. Oke lur, ini saatnya kita testing ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, dan ini sudah berputar ya, sangat kencang untuk putarannya, dan untuk startingnya itu sangat ringan, langsung berputar. Kita akan lihat untuk ampernya itu sangat normal di angka 0,8 ya. Kalau ampernya terlalu tinggi itu biasanya menyebabkan dinamo itu cepat panas. Kalau itu standar loh 0,8, karena ukuran kawatnya juga agak lumayan gede, 0,5 ya. Jadi untuk ampernya itu sudah normal, pastikan itu dinamonya itu sudah normal ini. Oke, terima kasih banyak ya lur yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.